Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ihsan Utariki, NIM 11011184328, kelas TT 42 gabungan 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil tugas UTS, Manajemen Telekomunikasi dan Transformasi Digital tentang PT Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel. Sebelum itu, saya akan menjelaskan eksekutif summary singkat Mitratel. PT Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel adalah salah satu anak perusahaan PT Telkom Indonesia yang bergerak di bidang penyediaan infrastruktur telekomunikasi. Mitratel sudah masuk mulai bisnis menara telekomunikasi sejak tahun 2008 dan sampai saat ini telah mengelola lebih dari 28.000 menara telekomunikasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan ada sejarah Mitratel. Tahun 2008 menjadi garda utama dalam bisnis Telkom di bidang menara telekomunikasi. 2010 menetapkan logo dan memperluas operasi di 10 regional baru. 2012 menempati top 3 penyedia menara telekomunikasi di Indonesia. 2014 memfokuskan core bisnis menjadi tower related business. 2016 menjadi penyedia tower Microsoft nomor 1 di Indonesia dengan jumlah 1.000 smart pole. 2018 melakukan rebranding dan berhasil menempati posisi kedua terbesar sebagai penyedia menara telekomunikasi di Indonesia. Kemudian tahun 2019 melakukan akuisisi PT Persada Sokatama dan ISA Tower. Tahun 2020 melakukan akuisisi dalam proyek Reunion 6050 menara Telkomsel. Tahun 2021 menjadi penyedia menara telekomunikasi terbesar dan terluas di Indonesia. Kemudian anak perusahaan Mitratel yaitu PT Persada Sokatama yang bergerak di bidang infrastruktur telekomunikasi. Didirikan pada tahun 2008, PT ini merupakan awalnya mitra dari PT Excel Axiata dalam penyediaan layanan tower dengan fokus pada wilayah Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada portofolio Mitratel, yaitu Macro Tower, yaitu layanan penyewaan tower dengan membangun macro cell tower yang baru menyesuaikan pada lokasi dan spesifikasi yang diinginkan oleh klien sebagai penyewa pertama. Lalu ada micro tower, kemudian ada colocation, kemudian ada reseller, kemudian ada project solution, kemudian ada managed service, yang terakhir ada digital service, yaitu membantu Anda menyiapkan solusi infrastruktur digital atau mini data center atau edge computing IoT untuk menyelesaikan permasalahan Anda. Kemudian mitra terbaik menurut Mitratel ada 5, yaitu Telkomsel, ada Tri, ada Indosat Ooredoo, ada Excel Axiata, dan Smartfren. Kemudian ini analisa atau identifikasi SWOT, mulai dari strength, weakness, opportunities, threat. Kemudian strength-nya itu penyedia menara telekomunikasi terbesar dan terluas di Indonesia. Merupakan bagian dari grup market leader telekomunikasi yaitu Telkom Group. Jaringan yang sudah tersebar luas di seluruh Indonesia. Kemudian merupakan anak perusahaan PT Telkom, sudah melakukan IPO atau Initial Public Offering. Kemudian ada weakness-nya, yaitu aksesibilitas internet yang masih terbatas di daerah perkampungan, kemudian masih kurang daripada kompetitornya. Kemudian opportunities-nya, karena merupakan anak perusahaan Telkom, Mitratel bisa memperbanyak penyewa dan memperluas area karena Mitratel dengan penyedia menara terbesar dan terluas di Indonesia. Kemudian ada SO strategisnya, meningkatkan profitabilitas dan arus kas dengan menerapkan efisiensi biaya. Kemudian memperluas dan mengembangkan portofolio layanan yang memposisikan perseroan sebagai operator infrastruktur terdepan bagi para operator menara telekomunikasi. Kemudian memperkuat dan meningkatkan masa depan digital Indonesia. Lalu ada WO strategisnya, yaitu mempercepat pertumbuhan dan perluasan area cakupan, kemudian meningkatkan jumlah kolokasi, pembangunan site menara telekomunikasi baru, akuisisi site menara telekomunikasi dari penyedia independen dan operator telekomunikasi. Kemudian trade, yaitu kompetitor yang selalu ingin menyalip Mitratel yang menarik menyewa agar kontrak kerja dengannya, kemudian risiko persaingan dan tekanan harga yang ketat dalam industri penyewaan menara telekomunikasi. Nah, di sini strategisnya itu mensosialisasikan tentang benefit yang didapat dalam jangka panjang, lalu melakukan ekspansi jangka panjang ke pasar Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Dan terakhir ada WT strategisnya, kita bisa mengkaji ulang kinerja yang dilakukan saat ini untuk mengevaluasi
Kemudian bisa menganalisis kompetitor tentang target tujuan mereka agar kita bisa melakukan perkembangan ke depannya. Kemudian di sini ada bisnis model kanvas Mitratel, mulai dari customer segment. Nah, customer segment ini segmentasi penyewa atau pelanggan yang ditargetkan pada Mitratel, yaitu penyedia jasa telekomunikasi dan perusahaan, terutama perusahaan yang berhubungan dengan telekomunikasi. Kemudian ada value proposition. Nah, value proposition ini merupakan nilai plus yang ditawarkan oleh Mitratel, seperti coverage area yang luas, kecepatan jaringan yang stabil, kemudian infrastruktur terjamin, dan jaringan yang sudah tersebar luas. Kemudian ada channel. Nah, channel ini merupakan cara penyewa mengakses Mitratel, bisa diakses lewat website ataupun sosial media, bahkan lewat iklan. Kemudian ada relationship. Nah, ini cara memelihara hubungan baik dengan penyewa atau pelanggan. Bisa dilakukan dengan reseller, kemudian melakukan komunikasi secara terus-menerus, kemudian memberi promosi khusus kepada pelanggan. Kemudian ada revenue streams, yaitu sumber pendapatan yang diterima oleh Mitratel. Sumber pendapatan ini bisa didapat dari investor, kemudian saham, kemudian penyedia jasa telekomunikasi, dan penyewaan menara dan bisnis lain terkait menara. Kemudian ada key resource. Nah, key resource ini sumber daya yang dapat membantu mewujudkan value proposition, yaitu tim manajemen yang berpengalaman, independen, dan berorientasi komersial dengan rekam jejak dalam menghasilkan pertumbuhan di seluruh siklus industri. Kemudian ada model bisnis yang menarik dan luas dengan visibilitas pendapatan yang tinggi ditopang oleh basis pelanggan berkualitas. Kemudian ada key activities, yaitu kegiatan yang dapat mewujudkan value proposition yaitu dengan melakukan ekspansi atau perluasan wilayah. Kemudian harga tetap bersaing secara kompetitif dan target pemasaran yang sesuai. Kemudian ada key partnernya, yaitu mitra apa saja yang bekerja sama dengan Mitratel, seperti Telkom Group, investor, operator telekomunikasi seperti Telkomsel, Tri, Indosat, XL, Smartfren, dan Bank Sekuritas. Kemudian ada cost structure yang terakhir, yaitu pengeluaran utama untuk mewujudkan value proposition. Pengeluaran utamanya itu bisa di operasional dan pemeliharaan, kemudian pembangunan menara baru, dan riset dan pengembangan. Kemudian di sini ada inovasi terhadap bisnis model kanvas. Yang pertama, meningkatkan jumlah kolokasi, pembangunan site menara telekomunikasi baru, akuisisi site menara telekomunikasi dari penyedia independen dan operator telekomunikasi. Kemudian memperluas dan mengembangkan portofolio layanan yang memposisikan perseroan sebagai operator infrastruktur terdepan bagi para operator menara telekomunikasi. Kemudian meningkatkan profitabilitas dan arus kas dengan menerapkan efisiensi biaya, kemudian mengkaji ulang kinerja yang dilakukan saat ini untuk dievaluasi, kemudian mensosialisasikan tentang benefit yang didapat dalam jangka panjang, dan terakhir melakukan ekspansi jangka panjang ke pasar Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Kemudian ada ditambahkan hal lain yang dianggap relevan. Nah, di sini berdasarkan analisa laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, dilihat dari pendapatan, laba bruto, laba usaha, laba sebelum beban pajak penghasilan, laba periode serta aset, liabilitas, dan ekuitas semuanya meningkat dari tahun sebelumnya. Laporan arus kas dilihat dari pemasukan ataupun pengeluaran juga meningkat. Nah, di sini berikut penjelasan tentang kasus periode 6 bulan tanggal 30 Juni 2021. Kemudian Mitratel sudah melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO sebanyak 22 miliar. Harga penawaran untuk saham yang ditawarkan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi perseroan dengan penjamin pelaksana emisi efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal atau book building yang dilakukan sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan 4 November 2021. Dan ini sumber-sumber yang saya dapat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.